Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan stambuk N1D1191100, jurusan Bahasa dan Sastra, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Haluoleo Kendari. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi sosiolinguistik tentang interferensi dan juga integrasi. Interferensi. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Wayne Reich pada tahun 1953 untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Penutur bilingual adalah penutur yang menggunakan dua bahasa secara bergantian dan juga penutur multilingual. Kemampuan setiap penutur terhadap bahasa pertama dan bahasa kedua sangat bervariasi. Ada penutur yang menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua sama baiknya, tetapi ada pula yang tidak. Malah ada yang kemampuannya terhadap bahasa kedua sangat minim. Penutur bilingual yang mempunyai kemampuan terhadap bahasa pertama dan bahasa kedua sama baiknya, tentu tidak mempunyai kesulitan untuk menggunakan kedua bahasa itu kapan saja diperlukan, karena tindak laku kedua bahasa itu terpisah dan bekerja sendiri-sendiri. Penutur yang mempunyai kemampuan majemuk ini biasanya mempunyai kesulitan dalam menggunakan bahasa keduanya karena akan dipengaruhi oleh kemampuan bahasa pertamanya. Bagaimana proses berbahasa bagi penutur yang berkemampuan majemuk dan sejajar ini dapat dibagankan sebagai berikut. Hal ini diangkat dengan sedikit modifikasi dari Ervin dan Osgood. Dalam diagram di atas ditunjukkan proses interpretasi, yaitu gerak dari isyarat satu ke interpretasi. Sebaliknya, ada juga proses representasi atau proses pengungkapan, yaitu gerak dari R ke I. Baik dalam proses interpretasi maupun proses representasi bisa terjadi interferensi. Dalam hal ini, interferensi yang terjadi dalam proses interpretasi disebut interferensi reseptif, yakni berupa penggunaan bahasa B atau dapat dilihat dalam diagram ini, yaitu dengan diresapi unsur-unsur bahasa A. Sedangkan interferensi yang terjadi pada proses representasi disebut interferensi produktif. Wujudnya dapat berupa penggunaan bahasa A, tetapi dengan unsur dan struktur bahasa B. Interferensi reseptif dan interferensi produktif yang terdapat dalam tindak laku bahasa penutur bilingual disebut interferensi perlakuan. Interferensi perlakuan biasa terjadi pada mereka yang sedang belajar bahasa kedua. Karena itu, interferensi ini juga disebut interferensi belajar atau interferensi perkembangan. Interferensi yang tampak dalam perubahan sistem suatu bahasa, baik mengenai sistem fonologi, morfologi, maupun sistem lainnya. Oleh karena interferensi mengenai sistem suatu bahasa, maka lazim juga disebut dengan interferensi sistematik. Dalam bahasa Indonesia, interferensi pada sistem fonologi dilakukan, yaitu misalnya oleh para penutur bahasa Indonesia yang berasal dari Tapanuli. Berikutnya, interferensi dalam bidang morfologi, antara lain terdapat dalam pembentukan kata dengan afiks. Yang terakhir yaitu interferensi dalam bidang sintaksis, dapat dilihat pada contoh kalimat dalam bahasa Indonesia dari seseorang bilingual Jawa dan Indonesia dalam berbahasa Indonesia. Berikutnya yaitu adalah integrasi. Integrasi merupakan unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Penerimaan unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus integrasi memerlukan waktu dan tahap yang relatif panjang. Pada mulanya, seorang penutur suatu bahasa menggunakan unsur bahasa lain itu dalam tuturannya sebagai unsur pinjaman karena terasa diperlukan. Misalnya karena dalam bahasa pertamanya, unsur tersebut belum ada padanannya, atau bisa juga telah ada tetapi dia tidak mengetahuinya. Kemudian, apabila unsur asing yang digunakan itu bisa diterima dan digunakan juga oleh orang lain, maka jadilah unsur tersebut berstatus sebagai unsur yang sudah berintegrasi. Umpamanya, kata Inggris research pada tahun 60-an sampai tahun 70-an digunakan sebagai unsur yang belum berintegrasi. Ucapan dan ejaannya masih menurut bahasa aslinya, tetapi kemudian ucapan dan ejaan mengalami penyesuaian, sehingga ditulis sebagai riset.
Maka sejak itu kata riset tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman, melainkan sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia atau kosakata bahasa Inggris yang telah berintegrasi ke dalam bahasa Indonesia. Proses penerimaan unsur bahasa asing, khususnya unsur kosakata di dalam bahasa Indonesia pada awalnya tampak banyak dilakukan secara audial. Artinya, mula-mula penutur Indonesia mendengar butir-butir leksikal itu dituturkan oleh penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya. Apa yang terdengar oleh telinga, itulah yang diujarkan lalu dituliskan. Oleh karena itu, kosakata yang diterima secara audial seringkali menampakkan ciri ketidakteraturan bila dibandingkan dengan kosakata aslinya. Kemudian, pada tahap berikutnya, yaitu setelah pemerintah mengeluarkan Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, penerimaan dan penyerapan kata asing pun dilakukan secara visual. Artinya, penyerapan itu dilakukan melalui bentuk tulisan dalam bahasa aslinya. Lalu bentuk tulisan itu disesuaikan menurut aturan yang terdapat dalam kedua dokumen kebahasaan di atas. Umpamanya yaitu sistem menjadi sistem, bukan sistem. Fonem menjadi fonem, standard menjadi standar, standardization menjadi standardisasi, bukan standarisasi. Hierarki menjadi hierarki, bukan hierarki, dan repertoire menjadi repertoire, bukan repertoire. Penyerapan unsur asing dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia bukan hanya melalui penyerapan kata asing itu yang disertai dengan penyesuaian lafal dan ejaan, tetapi banyak pula dilakukan dengan cara penerjemahan langsung dan penerjemahan konsep. Namun, dalam penyerapan dari bahasa-bahasa Nusantara atau bahasa daerah oleh bahasa Indonesia tampaknya tidak begitu menimbulkan persoalan, sebab secara linguistik, bahasa-bahasa Nusantara itu masih serumpun dengan bahasa Indonesia. Apalagi penyerapan itu terjadi dalam bidang kosakata. Kalau sebuah kata serapan sudah ada pada tingkat integrasi, maka artinya kata serapan itu sudah disetujui dan converge into the new language. Karena itu, proses yang terjadi dalam integrasi ini lazim juga disebut dengan konvergensi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi materi mengenai interferensi dan juga integrasi pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.